Oke, untuk nomor 1. Nah, di sini kita dikasih soal, misalkan X, Y menyatakan koordinat suatu titik pada bidang XY dengan X ditambah Y tidak sama dengan 0. Nah, di sini kan kita tahu kalau X itu tidak sama dengan min Y ya. Nah, pertanyaannya, apakah X kurang dari Y? Nah, karena ini soal pernyataan, kita tulis dulu pertanyaannya. Di sini kan yang ditanyakan apakah ya? Apakah X kurang dari Y? Nah, seperti biasa, kalau soalnya apakah, pasti jawabannya itu antara iya atau tidak. Nah, ini nggak masalah ya, mau dia iya atau enggak. Yang penting ingat, jangan ada kedua jawaban sekaligus. Oke, untuk menjawab apakah X kurang dari Y, kan kita tetap harus tahu nilai X dan Y. Nah, di sini kita cek aja dari pernyataan yang disediakan. Untuk pernyataan pertama, kita dikasih X ditambah Y itu sama dengan 3. Nah, di sini kan ada satu persamaan dengan dua variabel. Nah, kalau ada dua variabel, harusnya kan kita tahu ya, paling nggak dibutuhkan dua persamaan untuk mencari nilai dari variabel-variabel tersebut. Nah, karena di sini cuma dikasih satu persamaan, ya pasti kita tahu ya kalau ini nggak mungkin menjawab karena kita cuma dikasih X tambah Y sama dengan 3. Nah, untuk X sama Y-nya kan bisa berapa aja ya, yang bilangan kalau dijumlah itu hasilnya 3. Berarti nomor 1 otomatis belum menjawab, guys. Nah, kalau udah nomor 1 nggak menjawab, kita cek untuk persamaan yang kedua. Tapi ingat, kalau masuk pernyataan kedua, lupakan dulu pernyataan yang pertama. Nah, di pernyataan yang kedua, kita dikasih X kuadrat min Y kuadrat itu sama dengan 3 min Y dikali X plus Y. Nah, dari persamaan X kuadrat min Y kuadrat sendiri kan bisa kita jabarin ya. Ini jadi X min Y dikali X plus Y. Nah, di sini kan kelihatan ya, untuk yang belakang itu udah sama. Nah, berarti dari pernyataan yang kedua kita bisa mendapatkan nilai X yaitu sebesar 3. Nah, terus kalau udah dapat X-nya 3 gimana? Kita kan masih belum dapat nilai Y ya. Berarti dari sini juga kita tahu kalau persamaan 2 itu belum bisa menjawab karena yang diminta itu kita harus tahu nilai X dan Y. Nah, kalau misalkan keduanya udah nggak bisa, coba kita cek pada saat kedua pernyataan itu kita gabung. Nah, dari pernyataan pertama kita kan dikasih X tambah Y itu sama dengan 3. Nah, dari pernyataan kedua kita dikasih X-nya itu sama dengan 3. Pada saat kita gabungin pernyataannya, nanti kan nilai Y bisa didapat dari mensubstitusikan nilai X yang didapat ke persamaan yang pertama. Nah, dari sini kita bakal tahu nilai Y juga. Jadi, dari sini kita tahu kalau jawaban untuk nomor 1 itu yang C. Di mana dua pernyataan bersama-sama itu cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja itu nggak cukup, guys. Gimana? Gampang kan? Oke, next untuk yang nomor 2. Nah, yang nomor 2 ini sebenarnya soal yang gampang banget ya. Kita di sini dikasih jika A itu A, B, C, D dan B 1, 2, 3, 4. Nah, ini bisa kita tulis dulu ya. Ini kan soal himpunan ya, di mana A-nya itu punya anggota A, B, C, D. Nah, sedangkan yang B-nya itu punya anggota 1, 2, 3, 4. Nah, yang ditanyakan, maka himpunan pasangan terurut yang menyatakan, di sini yang menyatakan fungsi A ke B. Nah, di sini kan kita mau cari himpunan yang menyatakan fungsi A ke B. Berarti si A sebagai domain, si B sebagai kodomain. Ingat, kalau mau membuat suatu fungsi, nilai domain itu nggak boleh nyabang atau nggak boleh selingkuh ya. Nah, kalau yang B, si kodomain itu boleh punya pasangan lebih dari satu, guys. Nah, kita cek aja opsinya satu-satu. Untuk yang A itu kan A-nya ke 1, B-nya ke 2, B-nya ke 3. Nah, dari sini stop di sini. Di sini kita tahu si domain yang si B dia itu nyabang ke dua nilai, yaitu ke 2 sama ke 3. Nah, ini kan nggak boleh ya, menyalahi aturan himpunan. Berarti otomatis yang A itu bukan jawabannya. Oke, kalau sudah kita cek langsung yang B. Di jawaban B kita dikasih C1, C2. Nah, di sini C-nya selingkuh nih. Kan nggak boleh ya si domain itu selingkuh. Yang boleh itu siapa? Yang kodomain. Nah, berarti yang B ini otomatis
juga salah. Oke, kita cek yang C. Untuk yang C, kita dikasih persamaan A-nya kedua, B-nya kedua, C-nya kedua, dan D-nya juga kedua. Lah, di sini kan kita kelihatan ya, kalau si domain itu nggak ada yang nyabang, nggak ada yang punya pasangan lebih dari satu, tapi si kodomainnya punya lebih dari satu. Nah, ini nggak masalah, karena si kodomain itu boleh punya pasangan lebih dari satu. Berarti dari sini kita tahu jawabannya yang C. Nah, apakah perlu kita cek untuk jawaban D sama E? Nah, itu nggak perlu, karena itu harus pasti bakal buang waktu guys. Berarti langsung aja kalau misalkan udah dapat jawabannya C, itu stop di situ, terus langsung kita lanjut ke soal berikutnya. Gimana? So easy kan? Oke, lanjut untuk yang nomor 3. Nah, ini nomor 3 ini soal yang sering kita jumpain ya, yaitu kita mencari himpunan yang diarsir. Ingat, tipsnya untuk ngerjain soal yang kayak gini itu jangan bikin persamaannya, tapi langsung kalian cobain opsinya. Karena apa? Mengarsir itu bakal lebih cepat daripada kalian membuat opsi. Oke, di sini kita gambar dulu untuk diagram Venn-nya. Nah, ini A, ini B, ini C. Nah, untuk yang opsi A, kita dikasih A irisan B dikurangi C. Kita gambar dulu untuk A irisan B. Berarti kan yang dipunyain A dan yang dipunyain B. Nah, yang ini ya. Terus dia dikurangi C. Berarti kan yang ada C-nya itu harus hilang. Nah, si C itu kan yang ini. Nah, berarti yang di daerah lingkaran oranye itu harus dihapus. Nah, ini kan masuk dalam lingkaran oranye ya. Nah, berarti persamaannya itu tinggal yang ini aja. Nah, ini kan udah sesuai sama soal yang diminta ya. Nah, berarti udah pasti jawabannya yang A. Perlu nggak sih kita cek yang lain? Ingat, nggak perlu. Karena apa? Itu pasti buang waktu aja guys. Gimana? Gampang kan soal yang ini? Oke, next untuk yang nomor 4. Nah, yang nomor 4 ini kita ketemu soal yang mudah banget ya. Easy peasy lemon squeezy lah. Nah, di sini kita cuman diminta mencari hasil pengurangan dari 4x min 4y per 8 dan ini harus kita garis bawain. Dan 6y min 6x per 4. Kalau dan itu langsung aja yang depan dikurangi yang belakang. Oke, di sini langsung kita kerjain aja. Kita punya persamaan 4x min 4y per 8 dikurangi 6y min 6x per 4. Ini kita kerjain seperti ngerjain soal biasa aja ya. Nah, ini penyebutnya kan kita samain jadi 8 ya, karena KPK dari 8 dan 4 itu ya 8 sendiri. Nah, karena si 8 ini nggak berubah untuk yang depan, berarti yang depan juga tetap jadi 4x min 4y. Nah, ini jangan lupa dikurung, karena apa? Minnya itu untuk semua bilangan yang ada di belakang. Nah, di sini berubahnya karena apa? Yang bawah kan tadi 4. Nah, ini 8. Berarti 8 dibagi 4 kan 2. Terus 2 nanti dikalikan atasnya secara keseluruhan. Berarti dia bakal jadi 12y min 12x. Nah, ini kita kerjain biasa aja. Per 8-nya kita tulis dulu. Nah, di sini ada 4x dikurangi sama si min 12x. Nah, ini min ketemu min kan plus ya, berarti dia bakal jadi 16x. Terus min 4y dikurangi 12. Oke, berarti min ketemu min langsung dijumlah aja, tapi hasilnya kan min ya, jadinya min 16y. Nah, ini sederhanain, sama-sama dibagi 8 semua, berarti tinggal 2x min 2y. Jadi jawaban untuk yang nomor 4 itu yang B. Gimana? Gampang kan? Oke, next untuk yang nomor 5. Nah, di nomor 5 ini kita dikasih operasi. Nah, ini kita baca operator aja ya. Pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan A operator B sama dengan, nah ini kita tulis ulang aja. Di sini kan kita dikasih A operator B sama dengan A dalam kurung B min A ditambah 1. Nah, untuk soal ini kita diminta mencari nilai dari 2 operator 1 operator min 2. Nah, kasus yang ini kan yang dikurung yang belakang ya. Jadi yang pasti sih kita kerjain dulu yang
belakang. Nah, oke. Yang belakang ini kita punya satu operator min 2. Nah, kalau udah kayak gini, satunya kan sebagai A, min 2-nya sebagai B. Jadi tinggal kita masukin aja. A-nya 1, B-nya min 2, dikurangi 1, ditambah 1. Nah, ini untuk min 2 dikurangi 1 kan min 3 ya. Kali 1 ya tetap min 3. Ditambah 1, jadinya min 2. Nah, kalau udah dapat, tinggal kita kerjain yang depannya. Nah, di sini kan jadi persamaannya 2 operator. Nah, yang belakang itu kan tadi nilainya berapa? Min 2. Nah, oke. Nah, dari sini si 2-nya kan jadi A, si min 2-nya jadi yang B. Oke, tinggal kita masukin aja ya. Jadi A-nya 2, B-nya min 2 dikurangi A-nya 2 ditambah 1. Nah, di sini untuk min 2 itu kan min 4. Min 4 dikali 2 itu min 8 ditambah 1. Min 8 tambah 1 min 7. Jadi jawaban untuk soal yang nomor 5 yang A. Gimana? Gampang banget ya. So easy.